Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun baru ini, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Dan selain daripada itu, saya berdoa, saya berharap keadaan kerohanian kita juga bisa lebih sehat daripada tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita masih daripada kitab Titus. Kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Titus 2 ayat yang pertama. Sebelum kelanjutan nasihat dan instruksi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, marilah kita baca bersama-sama ayat ini. Dikatakan seperti ini. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Di pasal yang kedua ini, Titus diberikan tugas yang baru untuk memperhatikan pengajarannya. Di mana ajaran yang harus disampaikan oleh Titus kepada jemaat haruslah pengajaran yang sehat. Ajaran yang sehat sangat menentukan kehidupan rohani jemaat di Kreta pada saat itu. Setelah sekian lama menerima ajaran sesat dari pengajar-pengajar palsu, kehidupan rohani di jemaat Kreta menurun. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Disinilah tugas Titus untuk membuat keadaan rohani jemaat menjadi sehat kembali melalui pengajarannya. Jemaat Tuhan, pengajaran yang sehat di sini adalah pengajaran yang sesuai dengan firman Allah yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Pengajaran yang berdasarkan firman Allah adalah pengajaran yang sehat karena firman Allah bersifat menguduskan, memperbaiki, dan mendidik orang atau jemaat dalam kebenaran Allah. Dengan begitu, pengajaran sehat akan membawa sebuah dampak yang sangat positif terhadap kehidupan mereka sehari-hari dan juga dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Paulus menugaskan ini karena supaya seluruh jemaat di Kreta dapat mengenal pengajaran yang benar dan juga supaya kehidupan mereka selaras dengan apa yang mereka pelajari dalam firman Allah. Dengan begitu akan membawa dampak yang positif juga kepada orang-orang yang belum percaya sehingga mereka bisa melihat kebenaran Allah melalui cara hidup jemaat di Kreta. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih dalam masa tahun baru, di mana banyak orang masih semangat untuk membuat resolusi-resolusi apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di tahun 2024 ini. Ada yang membuat resolusi dalam hal ekonomi, ada yang membuat resolusi dalam hal hubungan dengan orang lain, dalam hal pekerjaan atau karir, keluarga antara orang tua, pasangan hidup, atau bahkan keturunan mereka membuat resolusi. Dan yang tidak kalah penting adalah banyak mereka yang membuat resolusi dalam hal kesehatan secara fisik. Namun hari ini izinkan saya menawarkan atau mengingatkan, memberikan sebuah resolusi yang baru untuk kerohanian Anda. Sebuah resolusi yang sedang dikerjakan oleh gereja ICA di Hong Kong ini, di mana harus ada kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Buatlah sebuah resolusi untuk kerohanian yang lebih sehat, di mana setiap jemaat di tahun 2024 akan mengalami kerohanian yang lebih sehat, lebih semangat, dan kembali kepada kasih-Nya yang semula kepada Tuhan. Ini semua bisa dialami atau terjadi ketika jemaat Tuhan kembali kepada pengajaran yang sehat. Ketika jemaat mau mengalami kerohanian yang lebih sehat, maka mereka harus kembali kepada apa kata Alkitab. Maka biarlah kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab ketika kita mau mengambil keputusan. Kembali kepada Alkitab ketika kita mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kembali kepada Alkitab kepada apa yang kita dengar. Kita perlu memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau bukan. Dan tidak kalah penting adalah mari kita mengurangi waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak membuat kerohanian kita sehat.
Saya tutup firman Tuhan ini, perenungan kita, dengan satu ayat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dari salah satu terjemahan dikatakan seperti ini. Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Doa saya, seluruh jemaat akan mengalami kerohanian yang lebih sehat di tahun 2024. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat sebuah renungan yang mengingatkan kami untuk kembali kepada pengajaran yang sehat. Ya Bapa, ampuni jika selama ini kami hidup berdasarkan hikmat kami, hidup berdasarkan hikmat manusia, hikmat dunia. Tapi tahun 2024 ini, demi kerohanian yang lebih sehat, kami mau kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Itu komitmen kami Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi komitmen yang kami buat di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kerohanian yang lebih sehat ditentukan oleh ajaran yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.